Selamat pagi anak ibu semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Ayo ketua kelas pimpin doa. Tadi belum doa kan? Ayo pimpin doa. Sebelum belajar, doa mulai. Beri salam. Ya, selamat pagi anak ibu semuanya. Sebelum kita lanjut, Ibu Soni mau ngecek dulu kehadiran kita hari ini. Siapa yang tidak masuk? Coba ketua kelas, coba cek anggotanya siapa yang tidak hadir hari ini. Rehan. Rehan ada info tidak dia? Kenapa dia tidak sekolah? Oh, berarti Rehan aja ya? Oke. Oke, kalau bisa besok cobalah kehadirannya ditingkatkan ya. Jangan sampai ada absen-absen supaya kamu itu tidak ketinggalan pelajaran. Baiklah anak ibu, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Coba semuanya hadapnya ke Ibu Soni dulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial yang disingkat dengan KAA seperti yang sudah ada di jadwal kita ya kan. Mulai ajaran baru ini kita akan ada tambahan pelajaran yaitu mengenai coding dan kecerdasan artifisial khusus di fase C. Fase C itu yaitu kelas 5 dan kelas 6. Nah, sekarang timbul pertanyaan karena anak-anak masih belum pernah belajar kan. Apa sih Bu itu coding kan gitu kan? Nah, sekarang lihat apa sih pengertian coding itu? Nah, coding itu pengertiannya proses memberi informasi atau kita memberikan informasi kepada komputer kita atau laptop kita. Nggak usah dicatat, nanti Ibu Soni kasih waktu untuk mencatat ya. Jadi, secara singkatnya coding itu proses memberi instruksi atau perintah kepada komputer. Maka apa yang kita perlukan nanti komputer itu akan memunculkan. Misalnya anak-anak sebenarnya sudah sering melakukan di rumah. Misalnya ada PR nih, ya kan? Kamu tak paham. Misalnya yang termasuk penerapan sila-sila kelima. Penerapan nilai sila kelima. Kamu kurang paham. Misalnya kamu taunya hanya 2, padahal diminta 5. Kamu cari di mana biasanya kamu cari sayang? Di Google. Selain di Google, apa lagi namanya? Apa? Apa lagi? AI. Apa lagi? Di apa lagi? GPT. Nah, itu semuanya adalah bagian-bagian daripada coding. Nah, sebenarnya kita sudah melakukannya, menggunakannya, memakainya setiap hari. Tetapi kita kurang paham namanya itu adalah coding. Jadi kita memberikan perintah. Kalau perintah kita salah, kira-kira yang muncul apa? Lain daripada yang kita maksud, ya kan? Lain daripada yang kita mau.
Maka itu memberikan instruksi itu harus benar. Jadi intinya coding itu adalah memberikan instruksi atau perintah kepada komputer dengan syarat perintah yang kita berikan harus jelas, ya kan? Nah, nanti dicatat, nggak usah dicatat dulu ya. Nah, sekarang itu tadi apa lagi sambungannya tadi? Coding dan apa tadi? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu biasanya disingkat dengan KA. Nah, kalau yang zaman now anak-anak itu bilang AI. Nah, tapi dalam pembelajaran kita nggak usah sebut AI, tapi kita sebut KA. Apa tadi KA? Kecerdasan artifisial. Artinya apa? Coba sama-sama baca artinya apa? Iya, jadi KA itu adalah kecerdasan manusia yang diprogram. Kecerdasan manusia yang diprogram. Nah, itulah tujuannya kita belajar hari ini. Supaya apa? Supaya kita itu diajar, supaya jangan hanya kita yang menggunakan saja. Kalau selama ini kita hanya menggunakan, ya kan? Ah, kalau sekarang ini dituntut harus bisa kita membuat. Kita harus bisa membuat, jangan hanya menggunakan. Nah, gimana kira-kira? Makanya itu kita harus belajar dari awal. Yang kecil-kecil dulu. Yang kecil-kecil dulu kita pelajari, ya. Nah, selanjutnya anak ibu. Nah, dalam konsep coding itu apa sih yang dituntut dari kita? Bagaimana sih cara belajarnya? Nah, dalam coding itu konsepnya kita dituntut berpikir komputasional. Komputer berpikir komputasional. Berarti kalau komputer itu kan cepat nggak? Kita ketik apa yang kita mau, lama-lama nggak dijawab. Langsung, ya kan? Cepat reaksinya, ya kan? Nah, dari kita juga dituntut demikian. Kita harus bisa berpikir cepat, tepat, dan kreatif. Cepat bernalar. Ya, coba apa artinya? Berpikir komputasional berarti apa? Memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu. Iya. Jadi anak-anak dituntut harus bisa berpikir komputasional, berpikir secara rasional, berpikir secara kreatif. Jadi saat ada masalah, anak-anak bisa menyelesaikannya dengan baik. Baik masalah sehari-hari, baik masalah pembelajaran, anak-anak bisa menyelesaikan. Karena sekarang ini yang ibu lihat kelemahan anak-anak, misalnya dalam pemahaman wacana sangat kurang. Misalnya dalam matematika, dikasih soal cerita. Anak-anak banyak yang kurang paham. Bu, ini diapain? Dikalikah? Dikurangkah? Dibagikah? Kurang memahami teks, kurang memahami soal. Nah, jadi kalau di sini kita dituntut harus bisa berpikir komputasional, harus bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari, ya kan? Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita pelajari? Apalagi yang termasuk di dalam berpikir komputasional itu apa sih yang termasuk di dalamnya? Yang termasuk di dalamnya ada 4. Ada 4. Nah, di sini juga ada nih, di bukunya ada juga dijelasin. Sudah ibu ringkaskan kah? Prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama apa? Apa yang pertama, nak? Iya, decomposition. Decomposition itu apa artinya? Sama-sama. Coba ulang yang kompak, sama-sama 3 ya. Decomposition masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana
Iya, decomposition itu berarti memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lingkungan kita ini, lingkungan sekolah kita ini luas apa sempit? Luas. Misalnya, Ibu Soni suruh si Mahira saja. Mahira, coba kamu semua bersihkan itu lapangan semua. Kamu sendiri saja. Kira-kira Mahira kelelahan tidak? Butuh waktu lama nggak dia mengerjakannya? Tapi kalau Ibu Soni bilang, ayo semua gerak, sebagian ke sana, sebagian ke sana, sebagian ke sana, semua kita bersihkan lingkungan sekolah kita, jangan sampai ada sampah. Kira-kira ringan nggak kerjanya? Ringan. Cepat selesai apa tidak? Nah, dalam kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti itu. Itu dia kalau dia dekomposisi. Yang kedua, bagaimana yang kedua? Pengenalan pola atau mengidentifikasi, memahami, dan mengklarifikasikan pola dalam data. Contohnya bagaimana sih ini? Nah, misalnya dalam satu keranjang dimasukkan di sana ada bola, ada kelereng misalnya, terus ada boneka. Nah, Ibu Soni suruh, coba Ibu Soni kasih lagi keranjang, coba pisahkan nak, yang sejenis pisahkan, jangan dicampur semuanya. Kalau bola ya bola, satu keranjang bola, satu keranjang itu kelereng, satu keranjang itu boneka, pisahin. Kira-kira seperti itulah dia dalam kehidupan kita, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pengenalan pola. Nanti ada contoh soalnya ya. Nah, terus yang ketiga apa, Nak? Yang ketiga, abstraction atau abstraksi. Artinya apa? Iya, menyaring informasi yang tidak relevan atau yang tidak penting. Misalnya ini dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran kita, misalnya dalam kalimat, ya, ada kata yang berlebihan, boleh kita buang yang tidak penting. Contohnya, misalnya Wahyu dan Akram sedang bermain bola di lapangan. Apa kira-kira kata yang tidak penting di situ? Dengannya kita buang, kita ambil yang penting sehingga kalimat itu mempunyai makna yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya lagi contohnya itu kita ke supermarket. Ya, kita ke supermarket. Ada jalan macam-macam. Ada yang supermarketnya di sana. Tapi misalnya rumah kita di sini, ada jalan dari sini. Ada jalan dari sini belok. Ada jalan yang lurus. Ada jalan yang ke sini lagi. Kira-kira yang kita pilih jalan yang mana? Iya, supaya lebih cepat sampainya. Itu dia ya. Jadi mana yang penting itu yang kita lakukan ya. Yang tidak penting kita kurangin supaya bisa menghemat energi kita ya kan. Daripada belok-belok lebih bagus kita lurus cepat sampainya. Tenaga kita nggak terkuras banyak. Nah, yang selanjutnya bagaimana? Iya, berpikir algoritmik. Contohnya itu menyusun langkah-langkah. Apalagi? Instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi tadi belajar coding itu ada dua macam. Yang pertama tadi apa? Plug. Yang kedua unplug. Oke ya. Selanjutnya. Nah, jadi ini dia kesimpulannya ya. Coba sama-sama kesimpulannya dibaca apa?
bisnis, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Kemampuan Bapak untuk menganalisis data, dan membuat nilai-nilai memberikan dalam untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lepas dari manfaatnya, dalam menimbulkan masalah etika, privasi, dan kepentingan data kerja. Iya, maksudnya coding itu semuanya bisa dipakai untuk memperingan pekerjaan kita, membantu kita dalam bekerja seperti kita lihat di rumah sakit. Kadang sudah robot yang membantu, ya kan? Operasi, pernah nggak lihat? Operasi di luar negeri sudah pakai robot, tapi kalau di Indonesia belum ada sepertinya. Ya kan? Di luar negeri mobil sudah nggak pakai supir lagi, sudah dikendalikan dengan robot. Nah, tetapi bukan hanya positifnya, ada juga negatifnya. Jadi coding itu ada nilai plusnya, ada nilai negatifnya. Kira-kira nilai negatif tadi seperti yang di bawah itu, ya, bisa menimbulkan masalah etika, apalagi privasi data. Terus apalagi? Iya. Nah, anak-anak Ibu, nanti Ibu Soni kasihkan catatannya ya. Nah, sekarang kita coba lihat, kita latihan dulu. Coba amati soal berikut. Ini tadi mengenai pola tadi ya. Soal tentang pola tadi. Coba anak-anak Ibu perhatikan soal nomor 1. Soal nomor 1. Coba yang pertama gambar apa? Yang kedua? Yang ketiga? Berarti kira-kira yang keempat, pola yang kelima kira-kira apa? Lingkaran. Terus apa lagi pola berikutnya? Nah, bisa ya semua ya? Nampak? Ibu sudah siapkan di sini LKPD. Nah, kira-kira model soalnya sama seperti ini ya. Jadi, anak Ibu kerjakan per kelompok ya. Per kelompok. Tapi nanti dibuat masing-masing. Tapi setiap kelompok hasilnya tentu sama. Itu gunanya kerja kelompok, ya kan? Nah, ini satu kelompok ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tolong kasihkan ke kelompok si Saban. Ini. Bagaimana kelompok ini bisa? Kerjasama sayang, kerjasama Akila. Coba nomor 2. Di sini kan nomor 2 1, 4, 7. Berarti 1 ke 4 ditambah berapa itu? Berapa bedanya? 1 tambah 3 4. Berarti 4 tambah 3. Nah, terus sampai habis. Berarti yang terakhir kan 13. Berarti 13 ditambah berapa? Nah, itulah dia nomor 2. Ini tambah berapa? Kurang tepat ini sayang, kurang tepat. Coba dipikir, ini kan 1, 4, 9, 16. Kira-kira bilangan apa ini? Kira-kira bilangan apa? Salah kan? Nah, coba. Ini pun ini kurang tepat ini. Coba dipikir. Nomor 3 oke. Nomor 1 oke. Nomor 2 oke. Nomor 4? Oke. Dari mana tahu ini 30? Ini berapa nih? 30. Nah, ini 60 kan? 60 terus 56. Berarti mundur berapa? 4. Nah, mundur 4. Mundur 4. Mundur 5. Hah? Kurang 5. Ini ke sini mundur 4 ya kan? Ini ke sini mundur? Iya, ini ke sini? Iya, ini ke sini? Berarti ini ke sini? Pintar, cerdas ya. Cakep. Nah, jadi kesimpulannya, coding itu adalah memberikan apa tadi? Kesimpulannya, memberikan instruksi kepada komputer. Nah, kegunaannya untuk apa?
membantu manusia atau memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan. Misalnya kalau untuk guru membuat absen, membuat daftar nilai, bisa membantu guru. Kalau untuk anak-anak bisa membantu untuk mengerjakan soal. Ya, jadi mengajak kita Jidan untuk berpikir komputasional. Bisa anak Ibu? Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Kita lanjutkan untuk hari selanjutnya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya yang sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh. Ya, biarlah apa yang kita pelajari hari ini nanti kamu boleh ulang di rumah supaya bisa menjadi bekal kalian di kemudian hari. Oke? Nah, selamat pagi anak Ibu semuanya. Pagi, Ibu.